Bila seorang kerap mengalami hidupnya selalu dituduh yang bukan-bukan, disalahkan, atau seringkali digugat, dihakimi, maka akan membentuk konsep diri yang begitu rapuh, mudah merasa bersalah, bahkan juga takut salah untuk melangkah, dan akhirnya memampatkan semangat. Dan makin terus itu membangun sebuah pemahaman tentang diri yang begitu lemah. Akhirnya dan akibatnya adalah hidupnya selalu sesak, tidak ada kelegaan. Semangatnya akan makin selalu pudar, takut untuk melangkah. Karena itu betapa pentingnya untuk kita mencoba memeriksa diri dan melihat bagaimana konsep diri kita terbangun. Bila memang kita sudah terbiasa dituduh, dikritik, digugat, dihakimi, maka kita perlu tepis itu dengan satu keyakinan baru. Sebuah keyakinan yang berangkat dari sebuah kesadaran, bukan sebuah perasaan. Karena merasa diri selalu dituduh dan digugat yang membabat semangat, yang membuat hidup menjadi sesak, itu adalah sebuah perasaan, makanya disebut merasa diri. Tetapi kesadaran diri, dibela dan diampuni, inilah yang perlu dibangun. Sadar berarti menggunakan akal, budi, dan pikiran, dan dari situlah perubahan terjadi. Tapi kalau sekedar merasa, maka sebenarnya perasaan tidak dapat berbuat apa-apa selain malah menjatuhkan semangat kita. Kita perlu untuk terus sadar bahwa kita dibela begitu rupa agar hidup kita menjadi lega selega-leganya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam Roma pasal 8 ayat 33 dan 34. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai usainya pasal ini mau memberitahukan kepada kita tentang sebuah kepastian sekaligus penegasan bahwa sebagai orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka dia di pihak Tuhan. Tuhan memihak kepadanya dan dia ada di pihak Tuhan dan Tuhan ada di pihak dia, dan memberi kepadanya sebuah kekuatan untuk dia bisa melangkah bila dia mau memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Namun di dalam Roma 8 ayat 31 sampai seterusnya, sebuah pertanyaan terungkapkan berulang kali, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, tapi sebuah penegasan. Misalnya dalam ayat 32 dikatakan, Ia atau Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segalanya untuk kita bersama-sama dengan Dia? Lalu ayat 33 dikatakan, siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Dengan kata lain, pertanyaan ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada yang menggugat orang pilihan Allah. Sekali Allah berpihak kepada seseorang, sekali Allah memihak dan menyertai seseorang, maka tidak ada yang bisa menggugat. Kalau Tuhan sudah pilih, maka Dia akan buat pulih dan tidak ada yang bisa menggugat atau menyalahkannya. Dan Allah justru dikatakan di sini membenarkan mereka, bukan menggugat. Inilah sebuah keyakinan, kesadaran yang perlu dibangun dalam diri kita sebagai orang percaya bahwa kita jangan mau hidup di bawah tuntutan, tuduhan-tuduhan, dan gugatan-gugatan yang tidak berdasar, yang berangkat dari kata-kata dunia atau orang-orang sekitar kita, yang menilai begitu rupa dengan sudut pandang mereka yang bisa salah, bahkan cenderung salah, yang juga bisa berangkat dari sekedar ketidaksukaan kepada kita. Kita perlu yakinkan dalam diri kita sebuah kesadaran bahwa pertama-tama kita dibela oleh Allah. Bukankah dikatakan tidak ada yang menghukum kita? Kristus Yesus itu bangkit, duduk di sebelah kanan Allah bukan untuk menghukum kita, tapi jadi pembela bagi kita. Perhatikan, inilah yang harusnya terbangun dari dalam pikiran kita, bahwa kita dibela, bukan dituntut, bukan dihakimi, bukan untuk lalu kemudian kita didakwa atau digugat begini begitu. Tapi kita dibela dan Allah lah pembela kita. Saat dimana tidak ada yang membela kita, dunia meninggalkan kita, orang-orang sekitar kita atau keluarga kita tidak ada yang membela kita, ada satu yang paling membela kita,
yaitu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan bukan itu saja, pembelaan yang dia nyatakan bukan sekedar membela mau menyatakan kebenaran, tetapi membela untuk menerima, mengampuni. Disinilah sebenarnya hati menjadi lega. Semangat yang tadinya terbabat oleh perasaan bersalah atau perasaan diri selalu dituduh dan digugat itu tidak ada lagi. Karena semangat menjadi menguat ketika kita sadar diri kita dibela dan diampuni. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa sadar bahwa kita dibela dan diampuni? Bukankah sekali kita terus dituduh dan digugat dan bahkan terus memenuhi pikiran kita akan menjadi sulit untuk sadar kita dibela dan diampuni. Dan disinilah pertolongan Tuhan oleh Roh-Nya yang menyadarkan kita, baru kita sadar bahwa kita dibela dan diampuni. Karena betapa peranan Roh Kudus begitu penting dalam diri orang percaya, yang bukan semata bicara kuasa yang bisa mengadakan mujizat-mujizat, tapi kuasa yang juga bekerja dalam diri orang menyadarkan dia bahwa dia dikasihi, menyalakan lagi api cinta dari Tuhan dan menyadarkan dirinya bahwa dia betul-betul dicintai, dia betul-betul dibela, dia betul-betul diampuni oleh Tuhan. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, apa yang engkau rasakan di tempatmu hari ini. Apakah kau merasa tidak ada yang membela, engkau merasa terus dihantui rasa bersalah, bahkan mau berjuang mengatasi kesalahanmu sendiri dengan menjadi penebus buat diri sendiri? Singkirkan itu. Minta Roh Tuhan menyadarkan diri kita, saya sudah dibela oleh Tuhan, saya ada di pihak Tuhan, dan Tuhan ada di pihak saya. Tuhan yang membela saya dan Tuhan bahkan mengampuni saya, menerima saya. Sekalipun dunia menolak saya, orang-orang sekitar saya menolak saya, Tuhan menerima saya, membela dan mengampuni. Mari miliki hati yang lega karena kita dibela. Mari miliki semangat yang kuat karena apa? Diampuni. Ini yang memampukan kita melangkah lagi, berani menghadapi tantangan, karena kita berada di pihak yang maha kuat, bahkan yang maha kuat memihak hidup kita. Dia ada sebagai pembela kita, bukan penghakim kita, dan dia yang selalu bersama dengan kita. So, kita bisa menghela nafas lega karena kita dibela oleh Tuhan. Selamat mensyukuri dan terus yakinkan dalam diri oleh pimpinan Roh Kudus bahwa engkau dibela, engkau diampuni, engkau dibela, engkau diampuni, dan tidak ada ruang untuk selalu merasa dituduh, merasa digugat, merasa salah, merasa ini tidak benar, merasa itu tidak benar. Ayo berjalan di jalan yang benar bersama dengan Tuhan yang Maha Benar. Amin.